Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Bayanudin dari kelas 1B Pendidikan Jasmani Universitas Siluwangi. NPM saya 202191046. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali makalah perkembangan peserta didik yang telah saya buat. Jadi dalam makalah ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada konsep belajar. Konsep belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menyelenggarakan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Proses belajar ditandai dengan adanya perubahan pada perilaku individu, tapi tidak semua perubahan pada perilaku individu terjadi karena belajar. Skinner mengemukakan bahwa belajar merupakan suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia sedang berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Muhyiddin Syah juga mengemukakan bahwa belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Oleh karenanya, pemahaman yang benar mengenai arti belajar dengan segala aspek, bentuk, dan manifestasinya mutlak dilakukan oleh para pendidik, khususnya para guru. Kekeliruan atau ketidaklengkapan persepsi mereka terhadap proses belajar dan hal-hal yang berkaitan dengannya mungkin akan mengakibatkan kurang bermutunya hasil pembelajaran yang dicapai peserta didik. Jenis-jenis belajar. Pertama ada belajar bagian. Umumnya, belajar bagian dilakukan oleh seorang bila ia dihadapkan pada materi belajar yang luas atau ekstensif. Misalnya mempelajari sajak atau gerakan-gerakan motoris seperti bermain pencaksilat. Kedua ada belajar dengan wawasan. Menurut Gestalt, teori wawasan merupakan proses mereorganisasikan pola-pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan penyelesaian suatu persoalan. Tiga, belajar diskriminatif. Belajar diskriminatif artinya sebagai suatu usaha untuk memilih beberapa sifat atau situasi dan akhirnya menjadikannya sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Kemudian belajar global atau keseluruhan. Di sini bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan, berulang sampai belajar menguasainya. Lawan dari belajar bagja. Metode belajar ini sering juga disebut metode Gestalt. Seterusnya belajar insidental. Insidental adalah belajar yang tidak ada instruksi atau petunjuk yang diberikan pada individu mengenai materi belajar yang akan diujikan kelak. Terus ada belajar instrumental. Pada dasarnya, instrumental atau reaksi-reaksi yang diperlihatkan seorang siswa diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah apakah siswa tersebut mendapat hadiah, hukuman, berhasil atau gagal, maka cepat atau lambatnya orang belajar dapat diatur dengan jalan memberikan penguasaan. Kemudian ada belajar intensional. Perubahan dalam belajar bertujuan untuk terarah. Ini bermakna bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada belajar laten. Dalam belajar perubahan yang terjadi tidak dapat dilihat secara segera. Cara belajar tidak menganggap ada faktor atau kondisi yang ada di sebelum belajar. Kemudian ada belajar mental. Belajar mental sebagai belajar dengan cara melakukan observasi dari tingkah laku orang lain. Terus ada belajar produktif. Belajar produktif adalah belajar dengan maksimum. Belajar dikatakan produktif bila individu mampu mentransfer prinsip menyelesaikan satu persoalan dalam situasi ke situasi lain. Yang terakhir ada belajar verbal. Belajar verbal adalah belajar mengenai materi verbal melalui latihan dan ingatan.
Terus yang kedua ada definisi menurut ahli. Menurut M. Ngalim Purwanto dalam buku Psikologi Pendidikan, belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Dan yang ketiga ada prinsip belajar. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar, dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat pada siswa yang mencapai tujuan instruksional. Belajar perlu lingkungan yang menantang di mana anak dapat mengembangkan kemampuannya, bereksplorasi, dan belajar dengan efektif. Terus belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungan. Sesuai hakikatnya, belajar itu proses kontinu, maka harus tahap demi tahap menurut perkembangannya. Belajar juga adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, penyajian dan sederhana sehingga siswa mudah menangkap pengertiannya. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapai. Kemudian yang terakhir, syarat keberhasilan belajar. Belajar memerlukan sarana yang cukup sehingga siswa dapat belajar dengan tenang. Repetisi dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar pengertian atau keterampilan atau juga sikap itu mendalami pada siswa. Dan yang keempat, ada karakteristik dalam proses belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan baik itu perilaku, kemampuan, atau kepribadian. Kedua, adanya proses interaksi. Yang ketiga, adanya suatu kegiatan yang kompleks. Yang keempat, ada proses kognitif. Yang kelima, ada perilaku dalam belajar. Yang keenam, ada tujuan dan proses. Dan yang ketujuh, adanya manfaat atau hasil. Dan yang terakhir, ada pendekatan dalam pembelajaran dan adanya kurikulum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.